Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi pada mata pelajaran matematika dengan topik besarnya yaitu peluang untuk kelas 12 SMA IPA dan IPS. Hari ini kita akan mempelajari subtopik yaitu aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat atau dalam bahasa Inggrisnya filling slots itu merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempat. Kemudian ada satu contoh yang mesti kita pahami bersama. Tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika angka-angkanya boleh muncul berulang, yang B angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Nah, kita akan jawab ini. Angka-angkanya itu 3, 4, 5, 6, 7 disusun dari 3 angka. Jadi ini kata kuncinya 3 angka. Kalau di sini 4 angka, Pak, berarti disusun 4 angka. Dengan demikian, karena 3 angka maka kolomnya ada 3. Kalau 4 angka, Pak, kolomnya ada 4. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini salah satu kata kuncinya ya. Kemudian kita akan masukkan angkanya. Di kolom pertama ini boleh tidak semua angkanya masuk? Boleh, karena di sini boleh muncul berulang. Jadi semua angkanya boleh boleh masuk ke kolom yang pertama. Nah, misalnya tadi yang masuk angka 3. 3 ini boleh masuk kemari tidak? Boleh. Nah, karena boleh muncul berulang, berarti kalau 3 ikut ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7. Ada berapa banyak bilangan? 5 ya. Ingat, kita bukan menghitung nilainya, tapi menghitung banyaknya bilangan. Nah, menghitung banyaknya bilangan. Bilangan banyak ada berapa ini banyaknya? Ada 5, boleh masuk kemari lagi? Boleh semuanya. Kemudian, misalnya 4-nya yang masuk. Boleh nggak 4 ini masuk kemari lagi? Boleh. Nah, berarti kalau boleh, jumlah total bilangannya jadi berapa? Tetap 5 ya? 5. Itu dia. Jadi, kita kalikan saja 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 125. Itu ya. Nah, bedakan dengan yang poin B ini. Syaratnya tidak boleh muncul berulang. Kolomnya sama, ada 3. Kemudian, kelima bilangan ini boleh masuk. Semua boleh. Ada kemungkinannya berapa? 5. Ada kemungkinan 5. Kemungkinan masuknya 5 ya. Tetapi kita masukkan di sini angka 3-nya. Kemungkinan 5. Jadi kalau 3-nya udah masuk di sini, boleh nggak masuk kemari? Tidak. Kenapa? Karena tidak boleh muncul berulang. Jadi kalau 3 sudah masuk kemari, tinggal berapa kemungkinannya? 4. Nah, baru 4. Kemungkinannya 4. Tapi yang dimasuk di sini angka 7 misalnya. Kemungkinannya 4. Angka 7. 7 boleh masuk kemari? Tidak. Sisanya ada berapa? 3, 4, 5, 6. Jadi 3. Jadi kemudian tinggal kalikan 5 kali 4 kali 3. 60 bilangan. Nah, gitu ya. Ini perlu dipahami. Baik, contoh yang kedua. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika bilangan itu tidak boleh berulang dan nilainya lebih dari 2000, kurang dari 3000. Nah, sekarang kita jawab yang A. Disusun dari angka-angka, kalau ribuan, bilangan ribuan itu berapa angka itu? 4 angka, iya. Kalau puluhan ribuan, 5 angka. Ratusan ribuan, berapa angka? 6 angka. Jadi kalau ribuan itu 4 angka, gitu ya. Nah, ini bilangannya. Kan pas ini ada 1, 2, 3, 4, 5.
sekarang gitu. Lebih dari 2000 misal. Kalau di sini kita letak angka 1, kita masukkan angka 1 ini masuk, bisa nggak kita susun ini lebih dari 2000? Nggak bisa. Kenapa? Kalau di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, baru 1234. Jadi angka pertamanya ini minimal harus angka berapa? Iya, angka 2. Angka 2 boleh, angka 3 boleh, angka 4 boleh, angka 5 boleh. Jadi ada berapa angka itu? Ada 4 angka. Gitu ya. Kemudian tidak boleh berulang nilainya. Misalnya ini kan kemungkinannya ada 4, tapi yang masuk itu angka 2. Sisa yang lain berapa? 1 boleh di sini ya, boleh ya. 1, 3, 4, 5. Nah, kemungkinannya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemungkinannya juga ada 4. Misalnya angka satunya masuk di sini tadi. Nah, kemungkinannya lagi nih sisanya tinggal 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini masuk lagi tadi 1 ya, sisanya tinggal 2. Tinggal kamu kalikan 4 kali 4 kali 3 kali 2, 96 bilangan. Begitu ya. Nah, itu untuk yang A. Untuk yang B, angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5 disusun 4 angka. Boleh berulang. Ini boleh berulang. Oh, tidak boleh berulang dan nilainya kurang dari 3000, 4 angka. Kalau kurang dari 3000, nah, yang menyatakan angka pertama itu kira-kira angka berapa? Iya, angka 1 sama 2. Kalau kita mulai dari angka 3 itu lebih dari 3000. Angka 1 dan 2. Angka 1 ada berapa banyak? 1 sama 2. Banyaknya ada 2 ya. Berarti di sini kita tulis 2. Kemudian misalnya yang masuk di sana ini 2. Nah, yang masuk 2. Sisanya ada berapa? 1, 3, 4, 5. Ada 4 ya. 4. Nah, sisanya pasti sama dengan ini. Hanya awalnya saja yang beda. Nah, gitu ya. Kali-kalikan 48 bilangan. Nah, ini harus banyak-banyak memahami. Oke, ini contoh kedua. Contoh yang ketiganya, contoh terakhir ya. Tentukan banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan. Nah, berlainan, berulang itu sama ya. Itu syaratnya nggak boleh berulang, harus berlainan. Yang dapat disusun dari angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika bilangan itu nilainya harus genap. Yang B ganjil. Nah, saya mau nanya, nilai genap itu menentukannya dari awal atau akhir? Misalnya begini, 90 genap atau ganjil? Genap. 9 ganjil. 83 ganjil. 8 genap. Berarti angka yang paling belakang yang menentukan itu dia genap atau ganjil. Nah, jadi disusun atas 3 angka. Kita buat dulu kolomnya 3. Berarti kita ngisinya dari sini. Yang menyatakan genap di sini angka berapa saja ini? 6, 4, 2. Ada berapa banyak angkanya? 3. Nah, begitu ya. Kemudian misalnya yang masuk di sini ya, sisanya di sini bebas. Misalnya di sini banyaknya bebas. Nah, misalnya yang masuk 6, sisanya berapa? 4. Nah, karena syaratnya tadi tidak boleh berulang atau harus berlainan. Kalau 4 kurang 1 lagi, di sini harus 3. Nah, begitu. Jadi kita tinggal kalikan 36 bilangan. Bisa ya? Harus bisa dong. Yang B, ganjil. Kolomnya kita yang menyatakan ganjil itu angka berapa saja? 3 sama 5. Berarti ada berapa banyak di sini? 2. Nah, misalnya yang masuk itu angka 3. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, sini aja ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dikurangi 1 lagi ada 3. Maka nilainya sama dengan
Kalikan saja 3 kali 4 kali 2, 24 bilangan. Ya, begitulah kira-kira proses dari materi aturan pengisian tempat. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahaminya dengan baik dan benar. Baik anak-anak, langsung dalam bentuk latihan ya. Ini ada 3 latihan, pahami betul-betul, laksanakan dengan baik. Langsung kirim ke grup Mapel ya. Apabila pun ada yang mau dipertanyakan, silakan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.